Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat di seluruh Indonesia, kepada yang terhormat, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, kepada yang terhormat di seluruh Indonesia yang melihat video ini, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang melihat video ini, kami muliakan. Pertama-tama, tak lupa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dan hasilnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Yang ketiga kalinya, beribu-ribu terima kasih kepada seluruh dunia, kepada kaum muslimin muslimat, kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan seperjuangan agama Islam. Kami ucapkan terima kasih. Di sini kami akan bercerita atau menerangkan cara menyelawat orang sakit. Atau adab melawat orang sakit. Sebelumnya, marilah kita membaca sapu jagat dulu. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Ilahi ya
bijahil Mustafa rahma rahimah ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahil Mustafa rahma rahimah. Alhamdulillah. Di sini saya akan menerangkan adab melawat orang sakit. Adab melawat orang sakit atau menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah ada macamnya 7. Satu adalah hendaklah berjabatan tangan kepada orang yang sakit. Sebelum masuk ya pasti ada salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak saya awali dengan salam. Lalu melangkah dengan pelan-pelan, enggak diperbolehkan langsung masuk lari, itu enggak aturannya. 1. Hendaklah berjabatan tangan kepada orang yang sakit, dengan menanyakan tentang sakitnya. Di kampung-kampung itu banyak kalau menjenguk orang sakit itu bareng-bareng ya. Di saat itu biasanya kadang-kadang ada yang berduaan langsung. Di sini apa yang temannya tanya, sakit apa? Ini tangan saya atau badan saya ini panas dingin contohnya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah, gitu. Terus akhirnya yang temannya tanya kayak gini, temannya, sakit apa? Panasnya sampai berapa? Gitu maksudnya. Panasnya agak tinggi soalnya campur darah tinggi gitu. Langsung yang temannya itu, ya sudah. Kalau sakitnya gitu, kalau sudah dibawa rumah sakit, ya sabar-sabar saja gitu temannya. Malah yang di sebelahnya itu, yang di dampingannya, itu kemarin ada orang sakit kayak gitu dari rumah sakit dibawa pulang, di rumahnya langsung mati. Jangan bilang kayak gitu ya, yang dibilangi temannya, aku gak ngomong sama orangnya kok gitu ya, jangan gitu. Yang temannya yang sakit yang dengar yang dekat, kecuali orang telinganya itu kopok banget gitu, tapi jangan kayak gitu. Kalau jenguk ya cukup diam, salah satu yang ngomong kan banyak. Terus yang kedua, sama mengusap-ngusap bagian yang sakit dengan mohonkan ampun kepada Allah, serta dengan memohon ampun kepada Allah serta mendoakan agar sakitnya lekas sembuh. Begitu. Sama mengusapkan bagian yang sakit itu sebisa sampean mungkin. Bisa bismillah ya dibacakan bismillah, karena Allah itu maha pemurah dan penyayang. Siapa tahu dengan didatangi teman-temannya banyak yang jenguk itu tadi bisa sembuh. Nggak tahu rahasia Allah. Jangan di pinggir temannya lagi ngomong kayak gini, mengusap-usap sakit dengan mendoakan sakitnya lekas sembuh. Temannya di sebelahnya itu nggak usah ngomong macem-macem, cukup dibacakan bismillah gitu, atau bisanya apa. Dan membesar-besar, yang ketiga membesarkan hatinya dan keluarganya. Semoga keluarganya itu diberi kesabaran dan semoga cepat sembuh. Banyak kok yang sakit-sakit melebihi sampean itu bisa sembuh gitu.
lebih parah lagi apa bisa sembuh, soalnya umur itu dari Allah. Maka yang sakit itu dibesarkan hatinya. Malah yang di dekatnya sakit apa, sakitnya kok adem panas, aku takut ketularan. Jangan kayak gitu. Semuanya itu dari Allah. Jangan sampai suara itu terdengar yang sakit atau keluarganya sakit itu. Ya maaf ya, kalau namanya ibu-ibu itu ya ngomongnya banyak yang ceplas-ceplos gitu. Banyak, saya juga ya ibu-ibu kok. Saya juga merasakan, sudah ya pernah mendengarkan, ya pernah merasakan. Makanya saya sampaikan ini, tapi saya melalui ajaran Islam yang saya sampaikan ini. Tidak dari omongan saya sendiri, saya cuma nyampaikan. Ya maaf ya dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak, dari semuanya seluruh dunia yang mendengarkan saya. Di saat melihat orang sakit, 4. Hendaklah turut membantu dan atau mengusahakan menjadi meringankan keringanannya orang yang sakit itu. Di saat itu yang punya duit ya untuk dibantu dengan duit untuk beli-beli obat atau suntik. Kalau yang nggak punya ya cukup mendoakan sebisanya mungkin, apa yang kemampuan kita. Dijenguk saja itu kalau orang sakit, senangnya bukan kepalang. Senangnya seakan-akan nafas sesak itu rasanya ringan sedikit-sedikit. Apalagi kalau ada yang mustajab doanya di saat itu, dengan sesak saja jadi longgar seketika. Hendaklah memberi nasihat agar ia bersabar. Hendaklah bersabar atas sakitnya yang dideritanya, semoga cepat sembuh. Yang keenam, jika sakitnya telah sangat, hendaklah menuntunnya dengan ucapan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu diberikan kepada yang sakit. Tapi jangan diomong kalau ini kamu ini biasanya di pinggir-pinggir kan orang banyak tadi jenguknya. Walah kati mati itu, walah kati mau mati atau mau gitu. Jangan ngomong sekali-kali kayak gitu. Itu tidak sopan atau itu menyakitkan yang sakit atau keluarganya. Tidak diajarkan bagi orang Islam. Di saat itu ucapan kalimat la ilaha illallah itu semoga jika dia dikasih Allah diberi kesembuhan, di saat itu langsung sembuh, di saat itu juga bisa meninggal dunia. Maka dengan tuntunan kalimat thayyibah tadi, dengan dituntun la ilaha illallah. Nomor ketujuh, waktu menjenguk hendaklah sekedar cukup perlunya saja, jangan macam-macam yang diomong. Begitulah, jangan membahas yang lain-lain atau persoalan yang lain terdengar yang sakit. Begitulah. Ganjaran bagi orang yang menjenguk orang sakit di antara lain disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ada maridhon nada umuna munadin minas samai tibta watoba mamsyaka watabawwa'ta minal jannati manzila.
Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada undang-undang dari langit. Berbunyi, beruntunglah kamu, baguslah amal perbuatanmu, serta disediakan tempat untuk kamu dalam surga. Disitulah orang-orang yang menjenguk orang sakit itu Allah telah menyediakan surga. Yang diharapkan manusia, yang diharapkan sebagai makhluk Allah, sebagai orang muslimah, yang diharapkan kan surga dunia, surga akhirat. Ini orang menjenguk disediakan, ini sudah ada undang-undang dari langit yang berbunyi itu tadi, serta telah disediakan tempat untuk kamu ke dalam surga. Subhanallah. Lagian kalau orang menjenguk daripada dijenguk kan enaknya menjenguk. Tapi urusan kayak gini kalau di dunia itu berat sekali kalau tidak memerangi antara hati kita masing-masing dan bisa menyadari betapa hidup di dunia ini resah dan gelisah yang kita alami. Meskipun banyak duit bertumpukan, meskipun tidak punya apa-apa, kadangkala ada yang besok paginya buat makan saja nggak ada. Ada yang melimpah-limpah barang apa saja yang mau dijual, laku atau ndaknya. Itu sudah keresahan manusia di dunia, resah dan gelisah. Itulah romantika kehidupan di dunia. Terima kasih saya ucapkan tadi, mudah-mudahan ambil hikmahnya saja yang baik, karena kita sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan lupa. Apabila ada kesalahan mohon ditunjukkan, mohon ditunjukkan yang benar dan dikasih tahu dan ditunjukkan. Kami sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia tak lepas dari salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.